Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang menjelang sore hari ini. Kami hidup, kami kuat, kami bergerak, kami melakukan aktivitas karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan siang menjelang sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap telinga yang akan mendengarkan firman-Mu di sore atau di siang sore hari ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap roh teritorial yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab datang mengganggu kami Tuhan, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau ambil alih mengurapi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya, shalom. Apa kabar saudaraku? Apa kabar mama-mama Papua yang luar biasa? Saya percaya kabar semua sehat, kabar semua baik, amin. Hari ini masih bisa jualan, masih bisa bernafas. Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Saudaraku, tadi sebelum kami pasang alat, pasang speaker. Dari tadi kalau tidak salah ada 2 mobil jenazah yang sedang lewat. Amin. Ada mobil jenazah yang sedang lewat, saudaraku. Pertanyaannya begini, dia kemana? Haleluya. Pertanyaannya, dia kemana? Bapak Ibu saudaraku, setiap orang meninggal atau setiap orang mati pasti tujuannya hanya 2 tempat. Amin. Setiap manusia mati pasti tujuannya hanya 2 tempat. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, surga. Amin. Dengarkan baik-baik. Papua ini, Sentani ini, Jayapura ini, kita punya tempat keladi bersih, tempat sementara. Kami tidak akan selamanya di Papua sini, tetapi kami punya rumah itu surga. Dan saudaraku, dengarkan baik-baik. Tujuan kita itu jelas. Kita mati, kita akan ke surga atau neraka. Jadi ada 2 tujuan. Itu sebabnya Yesus datang, dia bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu saudaraku. Sekarang begini saudara, kalau hari ini Anda mati, ya, kalau hari ini Anda meninggal, Anda kemana? Ya, saya sudah bilang saudaraku, tujuan kami itu jelas. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, surga. Jadi saudara, kehidupan kita yang ada di bumi ini, itu yang menentukan apakah kita akan hidup di surga atau neraka, saudara. Itu sebabnya dengarkan baik-baik saudaraku. Siapapun Anda harus dengarkan baik-baik. Hidup ini sementara. Yakobus pasal 4 ayat 14 jelas. Hidup ini sama seperti uap. Jadi hidup itu singkat. Bapak Ibu saudaraku, kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, perhatikan baik-baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita lanjut di ayat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan.
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana firman Tuhan sudah mengajarkan kami saudaraku, di mana ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah menjadikan langit ini saudaraku, bumi, semuanya Allah melihat bahwa semua itu baik, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang saudaraku, tetapi semua itu pas, semua itu sungguh amat baik. Tetapi saudara, apa yang terjadi saudaraku? Manusia itu saudaraku, ketika iblis datang menyerupai seekor ular dan dia mencobai perempuan itu atau Hawa saudara. Dan kita kenal saudaraku, pada saat itu Hawa dia makan buah itu, padahal Tuhan dia sudah larang saudara. Dia sudah larang, bahkan bukan makan saja tetapi raba pun tidak boleh saudaraku. Ketika Hawa itu dia makan dan dia berikan juga kepada Adam saudara. Dan kedua manusia ini makan saudaraku, dan apa yang terjadi? Mereka tahu, mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka tidak berpakaian. Dan mereka jatuh dalam dosa sejak saat itu. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita belajar dari beberapa ayat yang sudah tadi kita baca saudaraku. Banyak orang hari-hari ini saudara, orang Kristen, orang yang sudah lama jadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah lama beribadah, sudah lama sembahyang, sudah 60 tahun, sudah 30 tahun jadi orang Kristen. Bahkan dia berkata, saya punya Bapa yang terima Injil, saya anak Injil saudaraku. Tetapi saya melihat bahwa kehidupan kekristenan hari-hari ini semakin rusak saudara. Iman kekristenan itu semakin turun saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, dengarkan baik-baik. Ketika Allah menjadikan manusia atau langit dan bumi, firman Tuhan tadi bilang bahwa semua itu baik. Tetapi kenapa saudaraku, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, saat itu manusia ada di bawah kutuk dosa saudara. Haleluya. Dan yang menjadi saudaraku, menjadi pertanyaan begini saudara, kenapa mereka bisa makan buah itu saudaraku? Padahal mereka sudah dilarang saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan saudara, banyak orang hari-hari ini melakukan kejahatan, aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan saudaraku. Sudah lama dalam gereja saudara, sudah lama mengenal Yesus, sudah lama tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Tetapi ada banyak hal yang masih mengikat dia, ada banyak hal yang masih belum dia lepas, ada banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang masih dia pegang, yang masih dia lakukan, yang masih dia ikuti, yang masih dia main sampai hari ini saudaraku. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya banyak orang hari-hari ini saudara tidak membuat hati Tuhan itu senang. Ketika mereka melakukan dosa atau kejahatan, itu mereka selalu saling menyalahkan seperti Adam dan Hawa ini saudaraku. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Adam dan Hawa tidak menyadari kesalahan mereka ini. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan kepada ular ini atau iblis ini saudara. Dan banyak orang sekarang itu hari-hari ini seperti itu saudara. Banyak orang sekarang itu ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, kejahatan, banyak mereka selalu menyalahkan satu sama yang lain. Menyalahkan gembala atau menyalahkan pendeta, menyalahkan hamba Tuhan.
Ini karena kau bicara saya begini, karena kau begini, bilang saya begini, jadi saya tidak mau lagi, saudaraku. Haleluya. Amin. Amin, mama, amin. Banyak orang hari-hari ini saling menyalahkan. Itu karena dia. Itu karena dia saya tidak mau ke gereja. Karena ada dia jadi. Dulu kita punya tete, nenek moyang itu dulu begini, gitu karena dia. Dulu kita punya tete, dia yang bunuh. Dulu kita punya bapak, dia yang bunuh. Jadi saya tidak mau ke gereja. Karena dia ada di gereja itu satu jemaat juga. Selalu menyalahkan satu sama yang lain. Tetapi saya mau bilang buat Anda, saudaraku, kesempatan hari ini, saudara, jangan pernah saling menyalahkan. Amin. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Alkitab bilang bahwa semua orang itu sama. Semua orang kecil besar, merdeka, hamba atau orang kaya, orang miskin, pemimpin, masyarakat, semua itu sama. Jadi saya mau bilang buat Anda, ketika Anda melakukan kesalahan atau ketika Anda melakukan dosa, jangan pernah menyalahkan satu sama yang lain. Amin. Jangan pernah menyalahkan satu sama yang lain, saudaraku. Anda harus sadar, Anda harus dengar, Anda harus sadar bahwa Anda harus berserah kepada Tuhan. Anda harus berserah kepada Yesus. Amin. Anda harus berserah kepada Tuhan. Anda harus berserah kepada Yesus. Jangan pernah menyalahkan satu sama yang lain. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan menipu sih. Amin. Jangan pernah saling menyalahkan. Amin. Anda harus mengaku kesalahan Anda kepada Tuhan. Saya bilang jangan menipu sih ya. Haleluya. Jangan pernah menyalahkan kesalahan Anda kepada sesama Anda, kepada bapak Anda, kepada istri Anda, saudaraku. Tetapi Anda harus lihat hidup Anda. Amin. Manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang hebat. Amin. Haleluya. Amin. Jangan terpengaruh, saudaraku, itu biasa. Amin. Itu biasa, jangan terpengaruh, terjadi masalah. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Anda harus bertobat, saudaraku. Anda harus tinggalkan dosamu, kembali kepada Kristus. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengaku setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Jangan menyalahkan satu sama yang lain. Jangan pernah saling menyalahkan satu sama yang lain. Datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan. Amin. Adam dan Hawa mereka saling menyalahkan. Dan banyak orang hari-hari ini mereka selalu saling menyalahkan diri mereka. Haleluya. Amin. Saling menyalahkan, ini karena dia begini, ini karena dia begitu, karena dia curi saya punya mobil, karena dia pencuri saya punya istri, dia pencuri saya punya suami. Jadi selalu begini begitu, saudara. Tapi saya mau bilang buat Anda sore hari ini, Anda harus bertobat. Dan Anda harus berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan baku menyalahkan, saudaraku.
Tidak ada yang hebat di bumi ini, hanya Yesus yang hebat. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik orang Papua, siapapun engkau yang ada di negeri ini, saudaraku. Engkau harus datang kepada Yesus. Engkau harus tinggalkan semua dosamu. Jangan pernah menyalahkan satu sama yang lain. Jangan pernah salahkan istri, jangan pernah salahkan anak, jangan pernah salahkan pendeta, gembala, jangan pernah salahkan siapapun. Tetapi mari saudaraku, Anda datang kepada Tuhan. Jangan pernah tunjuk jari, oh ini karena dia, begini begitu. Tetapi Anda harus datang kepada Tuhan. Anda harus datang kepada Yesus. Percaya kepada Injil itu, maka Anda akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Amin orang Papua, amin. Haleluya. Amin mama, amin. Haleluya. Coba tepuk tangan dulu mama. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Anda datang kepada Yesus. Bawa seluruh beban Anda, dosa Anda, kesalahan Anda kepada Yesus. Tuhan akan pulihkan Anda, Tuhan akan ampuni Anda saudaraku. Ketika engkau datang kepada Yesus, ketika engkau datang kepada Yesus, datang bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni Anda. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ketika Anda melakukan dosa, ketika Anda melakukan kesalahan, masalah, jangan pernah lupa untuk datang kepada Yesus. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah lupa datang kepada Yesus. Haleluya. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka engkau akan dipulihkan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Masalahmu, keluargamu, semua Tuhan akan pulihkan saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika banyak orang hari-hari ini, ketika sudah buat dosa, sudah buat kesalahan, mereka suka lari, mereka suka sembunyi. Mereka suka sembunyi saudaraku. Tetapi saya mau bilang saudaraku sore hari ini, ketika Anda buat salah, ketika Anda buat masalah, ketika Anda melakukan dosa saudara, jangan pernah menyalahkan orang dan jangan pernah lari saudara. Datang kepada Tuhan. Anda lari, Anda datang kepada Tuhan. Saya percaya Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Puji nama Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan buat Anda. Kurang dan lebih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, cek 1 2 3. Puji nama Tuhan, ai foi namanya. Puji nama Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk besok Jumat Agung. Kita akan beribadah meninggikan Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus Tuhan kita Juru Selamat, yang telah mati bagi semua kita, orang Papua, orang pendatang, siapa saja yang dulunya iblis menguasai kehidupan mereka, tetapi Kristus memberikan kemerdekaan bagi semua orang. Dan berita keselamatan itu diperdengarkan bagi semua manusia, sehingga hari ini semua orang boleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan tidak ada Tuhan lain selain daripada Yesus Kristus.
Hanya Dia anak Allah satu-satunya yang datang dari surga ke dalam dunia, memproklamasikan kepada seluruh umat manusia yang ada dalam muka bumi ini bahwa Dialah anak Allah, Dialah Yesus Kristus, Dialah yang diutus oleh Bapanya datang ke dunia ini, mati dan bangkit, menyelesaikan segala sesuatu. Dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yang dapat diselesaikan oleh Allah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini agama boleh banyak. Ada agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Tetapi Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Injil itu datang, orang Papua hari ini hidup luar biasa. Yesus Kristus itu datang, orang Papua diselamatkan. Yesus Kristus itu datang, orang Jawa kah, orang Buton, orang Makassar kah, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus baik. Cek haleluya. Cek 1 2 3. Karena ini cek 1 2. Cek 1 2 3. Itu cek 1. Saudaraku, cek. Satu. Di dalam kantong itu ada baterainya. Cek 1 2 3. Ya, puji nama Tuhan. Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja, tetapi Yesus datang untuk semua orang. Cek 1 2. Cek 1 2. 1 2. Cek 1 1 1 1. Saudaraku, cek 1 2 3. Cek cek 1. Cek 1 2. Cek 1. Tes 1 2. Cek 1 2. 1 1 1. Tes 1 2 1 1. Cek 1 2. 1 2. Cek mic 1 2. Cek 1 2. Cek 1 1. Cek 1 2. Cek 1 1 1. Cek 1 2. 1 2. 1 2 3. Cek. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus datang untuk semua orang, maka hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agama itu memisahkan kita, tetapi Yesus Kristus mempersatukan. Sesungguhnya itulah sebabnya hidup kita di dalam dunia ini menentukan pilihanmu. Kau pilih Yesus atau tidak? Kalau kau tidak pilih Yesus, kau tidak selamat. Kau tidak pilih Yesus, kau tidak masuk surga. Sebab Yesus sendiri anak Allah itu yang datang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur sebagai anak Papua hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara beritakan Injil. Karena kalau dulu cek haleluya 1 2 3. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini Tuhan boleh mengangkat kehidupan kita hari ini. Tuhan boleh
memakai banyak anak-anak Papua. Hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya puji syukur, sangat bangga sebagai anak-anak Papua, karena begitu besar keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita umat yang beragama, terkhusus buat orang-orang Kristen sebagai orang yang pengikut Kristus, kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga harus jujur kepada kehidupan kita bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali kita juga berbuat dosa. Dan ada orang yang berkata, saya ingin bikin dosa jadi saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau ini, biar kamu sudah yang jalan gereja, kami yang selamat. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata begini, orang lain bisa membeda-bedakan kita di hadapan Tuhan. Orang lain bisa menyinggung kau punya dosa, bisa berkata kau orang berdosa, percuma kau jalan. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Cek 1 2. 1 2. Haleluya. Kalau orang lain bisa berkata percuma kau jalan gereja, kau orang berdosa, mungkin pendetamu bisa. Tes 1 2. Cek 1 2. Tes 1. Cek 1. Cek 1 2. Puji nama Tuhan. Minta maaf karena gangguan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kau orang Papua, kau orang pendatang, dari mana saja asal suku bangsamu, engkau ada di tanah Papua, saya mau kasih tahu bahwa selamat menikmati berkat Tuhan di atas tanah Papua. Tetapi kami mau memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan buat saudara dan saya. Keputusanmu hari ini menentukan akhir dari hidupmu. Orang Sentani bilang begini, wa surga eleka atau neraka wafinde, mana ya wa mau ya wa afa walaya namang famu kana ay namang famana, mana ya Tuhan le benar afinde nana wa Tuhan le iku magogonda hakongonde nana wali ugaronde. Kalau Tuhan remoy hayongan de nana wan hengging bang surga ay suluy namakay nabay huloy na ukang ay romier saudaraku. Haleluya. Yesus baik. Cek 1 2 3. Puji nama Tuhan. Ya, luar biasa Bapak. Cek 1 2. Cek 1 2. Puji. Satu dua 3. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi Bapak dia berkata bahwa Bapak dia murid Kristus, dia percaya Tuhan, luar biasa. Semua orang di dalam dunia ini akan memutuskan kehidupan mereka percaya Tuhan atau tidak, dan setiap keputusan mereka menentukan jalan hidup mereka. Demikian. I am me and I am him. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau hari ini engkau diberi kesempatan oleh Tuhan hidup sampai hari ini, berarti Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Amin. Saudara, hanya Yesus, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia melihat Matius, pemungut cukai. Pemungut cukai bagi orang Yahudi, orang Farisi, Saduki, bahkan ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama pada zaman itu
mereka melihat pemungut pemungut cukai adalah orang berdosa. Dan mereka tidak berani mendekatkan diri kepada mereka. Orang Farisi tidak mungkin datang duduk bersama dengan pemungut cukai, karena itu sudah menjadi aturan dan tradisi orang Yahudi. Jikalau mereka duduk bersama-sama dengan orang berdosa itu, maka mereka akan najis di hadapan Tuhan. Cek 1 2, cek 1, cek 1, cek 1, cek 1. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yesus dia datang, dia tidak menjauhi orang-orang berdosa. Amin. Yesus tidak menjauhi Orang berdosa. Cek 1 2, cek 1, cek 1. Yesus tidak menjauhi orang-orang berdosa, tetapi dia mendekati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ada banyak orang berkata bahwa dia itu hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dijanjikan di dalam firman Allah. Dan beberapa itu terjadi waktu dia datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam setiap kehidupan manusia, maka setiap manusia harus menyadari kehidupan mereka butuh Tuhan, mereka butuh Juru Selamat, mereka butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Hari ini saudara dan saya, kita cari uang, kita cari pangkat, jabatan, harta, kekayaan, emas, perak, semua kita datang, kita berjuang. Orang-orang non Papua pun datang di atas tanah ini mencari makan, mencari uang, mencari nafkah, semua ada di atas tanah ini. Tapi saya mau kasih tahu, engkau menikmati berkat di atas tanah ini, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, jangan pernah melakukan kejahatan di atas tanah ini, apalagi mengintimidasi dan juga melakukan kejahatan, sebab engkau akan berperkara dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara, dengarkan baik-baik saudara. Uangmu yang banyak, harta, pangkat, jabatanmu itu tidak akan pernah bisa menghapus segala dosa-dosamu, dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirimu dari murka Allah. Saudara, murka Tuhan, murka yang menyala-nyala. Murka Tuhan bukan sekedar murka saja. Murka Tuhan bukan sebuah janji-janji palsu, tetapi murka Tuhan itu adalah ya dan amin bagi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang tidak percaya di dalam dunia ini, mereka akan menanggung semua penderitaannya, kesengsaraan yang disebut dengan neraka. Dengarkan baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Kristen dari tahun ke tahun memperingati tentang Jumat Agung, memperingati tentang hari kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan menjadikan kematian dan kebangkitan Kristus itu hanya sebagai suatu rutinitas saja, tetapi saudara harus memaknai setiap hal itu. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu mendamaikan saudara dengan saya, mendamaikan saudara dengan Allah, memberikan sebuah hal yang luar biasa menjadi anak-anak Allah. Kalau Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak mungkin memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih adakah hari ini orang Papua yang menghakimi dirinya sendiri sebagai orang-orang berdosa? Masih adakah orang saudara di tempat ini yang menghakimi dirimu sebagai orang berdosa? Dengarkan baik-baik. Yesus datang supaya engkau hidup. Yesus datang supaya engkau mempunyai kerajaan surga. Dengarkan baik-baik saudara. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9, berikut Matius memungut cukai bagi Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius,
cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa waktu itu orang Farisi, pemuka-pemuka agama, mereka menghakimi Yesus dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa?" Sedangkan mereka itu menjauhi dan hukum melarangnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku datang untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang berdosa." Karena itu dengarkan baik-baik saudara, dosamu sebesar apa? Biar orang bilang kau tak kepala main laki-laki kah, perempuan kah, kau kepala selingkuh kah, kau kepala mabuk kah, kau kepala isap narkoba kah, isap ganja kah, apa saja, dengarkan baik-baik. Dosa sebesar apakah dosamu itu? Yesus sudah menyucikannya. Yesus sudah menyelamatkan engkau. Hari ini kau punya keputusan adalah kau mau terima dia sebagai Tuhan atau tidak, itu keputusanmu. Namun dengarkan baik-baik, dari semua nabi yang ada, dari segala Tuhan yang ada, hanya Yesus Kristus yang mampu menyelesaikan segala-galanya. Saudara, waktu zaman dulu perjanjian lama, Ibrani kuno, mereka mengorbankan setiap sapi lembu, sapi domba untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Tetapi penggenapan itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus supaya dosamu dihapuskan. Dengarkan baik-baik, Yesus tidak anti dengan orang berdosa. Yesus tidak anti, tetapi dia datang untuk menyelamatkan hidupmu. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari setiap hukum dosa itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, jika engkau merasa dirimu paling berdosa, Yesus menerima engkau. Mari datanglah kepada Yesus. Jangan karena sakit hati kau pergi kasih rusak kau punya hidup. Jangan karena mungkin Pak Tua bikin kau kecewa, kau boleh pakai hidup ini sembarang. Jangan karena Pak Tua bikin kau kecewa, kau jadi suami yang mulai kacau hari-hari ini. Mungkin dulu kau tidak tahu mabuk, tetapi hari ini kau jadi pemabuk luar biasa. Mungkin dulu kau tidak tahu selingkuh, tetapi hari ini kau biasa selingkuh luar biasa. Semua itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya saudara? Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, jangan lagi kau berbuat dosa, sebab engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau tidak dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Engkau bukan dibeli dengan uang, engkau bukan dibayar dengan emas, perak, permata apapun, tetapi engkau dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus, darah yang kudus, darah yang luar biasa itu. Itu sebabnya dengarkan baik-baik saudara, Injil ini akan terus diberitakan di dalam dunia ini sampai tiba kesudahan segala sesuatu. Dan waktu Tuhan berkata selesai, maka selesailah. Dengarkan baik-baik, hari ini banyak orang berbuat dosa, merasa diri baik-baik saja. Pahamilah saudara, Tuhan Yesus, Allah di surga, mereka tidak bermain-main dengan dosa, tetapi mereka menyelesaikannya dengan serius. Karena mereka tahu bahwa upah dosa ialah maut. Dan dosa itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat engkau kehilangan segala sesuatu, membuat engkau kehilangan hak kesulunganmu di dalam kerajaan surga. Dengarkan baik-baik saudara, engkau diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya waktu Adam dengan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah datang untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sekalipun mereka jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata telah kehilangan kemuliaan Allah, dan gambar rupa Allah itu rusak di dalam kehidupan manusia. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, maka gambaran itu, kemuliaan itu kembali menjadi sempurna di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya hari ini engkau harus menyadari pengorbanan Kristus di atas kayu salib menyelamatkan hidupmu. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib mendamaikan engkau dengan Allah. Sebenarnya keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi di dalam Yesus Kristus keselamatan itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, besok Jumat Agung, semua harus pergi ibadah memuliakan Tuhan. Maknai kematian Kristus itu
Ang uang itu dengan terbaik-baik. Harta kekayaan itu bukan jaminan keselamatanmu, tetapi Yesus Kristus adalah jaminan keselamatanmu. Pegang Yesus, kau selamat. Hidup di dalam Yesus ada damai sejahtera. Hidup di dalam Yesus ada pemulihan. Kau tidak bisa cari pemulihan di luar daripada Yesus. Yang di luar daripada Yesus hanya ada masalah bertubi-tubi datang dalam hidupmu, datang dalam rumah tanggamu. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada pemulihan, serta berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Orang Papua harus diselamatkan oleh Tuhan. Kamu itu spesial. Kamu itu kebanggaannya Tuhan. Karena di Indonesia Timur, Papua ini identik dengan Injil. Di tempat-tempat lain gereja tertutup dalam nama Yesus. Tertutup dan larang untuk ibadah. Tapi di Papua kau memiliki kebebasan untuk beribadah. Kau memiliki kebebasan untuk mencari Tuhan. Kau memiliki kebebasan untuk baca firman Tuhan. Itu sebabnya mari gunakan kesempatanmu ini baik-baik. Cintai Tuhan, cari Tuhan seperti kau cari uang. Cari Tuhan seperti kau cari emas. Cari Tuhan seperti kau cari ikan di danau Sentani. Cari Tuhan seperti kau cari ke sana untuk pijit timun. Kau cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Apapun yang terjadi, cari Tuhan. Mau suami pukul, tetap cari Tuhan. Mau istri pukul, kacatan, suami cari Tuhan. Mau berkemana ke anak-anak, tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Sampai segala sesuatu itu selesai. Waktu Tuhan datang itu engkau punya tempat yang kekal, yaitu surga yang kekal. Amin. Haleluya. Kapan lagi? Amin. Kau mengundang pendeta besar, dia datang. Kau mengundang hanya karena pendeta entertain, karena dia viral begini dan begitu undang datang. Ada pendeta yang karena visi Tuhan dia datang ke tanah Papua. Tetapi sesuatu yang berharga bagaikan mutiara yang nampak ketika orang-orang Papua itu bangkit memberitakan Injil di negerinya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap di dalam sukacita surgawi. Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan buat semua kita. Tanpa terkecuali orang pantai, orang gunung, orang lembah, orang pesisir di mana saja, orang danau, orang pendatang dari suku bangsa manapun, dengarkan baik. Orang Jawa kah, orang Bugis, Puntun, Makassar, ke Kalimantan, ke NTT, ke dari mana saja asalmu, saya mau kasih tahu bahwa Yesus mengasihi engkau lebih lagi. Amin. Yesus mengasihi engkau dan keselamatan itu tersedia buat semua orang. Puji nama Tuhan. Kau yang sudah dengar firman, kau terima firman. Roh Kudus yang punya kuasa akan terus berbicara bagimu. Tugas kami menyampaikan untuk bertobat atau tidaknya keputusanmu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan terus berperkara. Jangan takut, tetap maju. Yesus beserta kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa dulu. Mau mama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang berikutnya. Tes 1 2. Cek mic. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi coba kita tepuk tangan untuk Tuhan kita siang panas menjelang sore ini. Bapak Ibu, tim penginjilan kami Papua Blessing Ministry 14 tahun berjalan di jalan untuk memberitakan Injil. Kalau hal seperti tadi itu sudah biasa. Kami ditolak, dipukul, dilempar dengan batu dan sebagainya, itu hal yang biasa kami alami. Dan tanpa salib tidak ada kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbicara tentang Paskah. Seharusnya kami turun hari Sabtu biasa, tapi kami berpikir bahwa besok Paskah, Jumat Agung, waktu yang baik untuk kami datang menyampaikan kabar kesukaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang domba Paskah di Perjanjian Lama, ketika itu Israel sedang berada di perbudakan, ketika itu Israel sedang ada dalam kuasa Mesir, ketika Israel berada dalam kekuatan atau genggaman orang-orang Mesir, mereka tidak bisa bertindak sesuka hati mereka. Mereka bekerja untuk tuan Mesir. Mereka tidak punya kekayaan. Mereka ditindas, mereka dianiaya. Mereka bangun pagi kerja untuk Mesir, sampai dengan malam hari mereka tetap bekerja untuk orang Mesir. Hidup mereka hanya untuk orang Mesir. Tetapi ketika Allah mengutus Musa dengan 10 tula, bagian terakhir adalah bagian Paskah, di mana Israel harus keluar dari tanah Mesir dengan cara kematian anak-anak laki-laki dari orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-11, Alkitab bilang begini,
Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada perbedaan yang Tuhan akan lakukan antara orang Mesir dan orang Israel. Kenapa? Karena Paskah. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, saya akan baca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bapak Ibu Saudara, Paskah bagi orang Israel pada saat itu Allah menetapkan sebagai bulan pertama, sebagai awal hidup mereka, sebagai di mana mereka mulai langkah hidup yang baru, dari perbudakan dipindahkan kepada pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa sering, seberapa lama usia kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus dari waktu ke waktu. Orang Sentani kalau hari ketiga pas kebangkitan, nanti orang berteriak, pegang dengan obor, baru bilang, Yesus Agung ke. Baru orang mulai jalan, kasih bangun dari rumah ke rumah dan jalan dengan obor, baru orang menyanyi. Ya, itu budaya yang selalu dilakukan oleh orang Sentani. Menyatakan bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mereka berteriak untuk menyampaikan tentang kesukaan itu. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum itu Allah pernah melakukan tindakan penyelamatan kepada orang Israel dari Mesir. Dan hari ini saya mau bilang bagi kita semua bahwa kematian itu begitu penting bagi kita. Kalau ketong jalan biasa ada semut, jalan rombongan begitu, ketong kadang terganggu juga. Atau semut di meja makan, mungkin lagi jalan-jalan, tiba-tiba langsung ketong bunuh, kita kasih mati. Terus tiba-tiba begini, ketong tidak tahu kalau semut itu jalan dengan dia punya mieka, dia punya molo, karena jalan. Yang satu langsung datang menangis, aduh Ramie ya, sudah tidak ada. Dia bilang ini, dia melihat ke manusia, berbilang, kenapa kau bunuh dia? Saya punya pasangan baru. Sekalipun semut dia bicara, manusia tidak akan mengerti. Kenapa? Karena semut dengan manusia itu jauh berbeda. Manusia lebih tinggi derajatnya, dan manusia tidak akan mengerti bahasa yang paling rendah ini. Untuk mengerti bahasa itu, manusia mungkin harus menjadi semut. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang Yesus. Alkitab bilang begini di dalam Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saya, saudara, siapapun kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu identitas anak kerajaan Allah. Identitas yang dimana kita bisa mengakses segala sesuatu di sorga. Bapak Ibu Saudara, tetapi Roma pasal 3 bilang begini, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Lalu bagaimana caranya supaya kemuliaan Allah itu dikembalikan? Alkitab bilang begini di dalam Yesaya 59, bahwa dosa membatasi tangan Tuhan untuk menolong manusia. Dosa menjadi penghambat, dosa menjadi pemutus, dosa membuat manusia terpisah, dosa membuat manusia tidak lagi mengerti tentang Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Alkitab berkata, lalu dia mengambil rupa seorang hamba. Seperti ilustrasi semut tadi saya bilang, semut ketika dia bicara, manusia tidak akan mengerti. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita terputus akses kita ke Tuhan. Caranya supaya kita bisa kembali mengakses sorga, Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Alkitab bilang demikian, bulan ini akan menjadi awal langkah hidupmu yang baru. Kita berbicara tentang kematian Yesus, seharusnya itu selalu menjadi momentum bagi langkah kita yang baru. Makanya Paulus bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Aku menanggalkan semua yang ada di belakangku dan menganggapnya sampah, menganggapnya rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang menjadi Kristen, tetapi mereka tidak memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Ada banyak orang mengaku Kristen sejak lahir, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada Injil. Mengapa saya berbicara demikian? Kalau ada Injil dalam hidupmu, maka saya yakin bahwa kita akan berjalan dalam sebuah berkat yang disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin, mama-mama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya baca lanjutan dari ayat firman Tuhan ini.
Alkitab sudah berkata bahwa katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14